Anak laki-laki hanya pergi ke toko peralatan untuk membeli keran air. Dia berbalik dan langsung bertemu dengan seorang wanita cantik berdiri di belakangnya. Wanita itu mengaku shower di rumahnya rusak. Dia bertanya apakah Mike bersedia membantu memperbaiki di rumah. Melihat ekspresi memikat wanita itu yang penuh dengan kejujuran, tentu saja Mike bersedia membantu. Terutama setelah melihat siluet seksi wanita itu. Dia naik ke mobil wanita itu tanpa ragu. Namun, ada terlalu banyak hal yang perlu diperbaiki di rumah wanita itu. Mike baru saja selesai memperbaiki kamar mandi. Akhirnya shower berhasil diperbaiki. Wanita itu melihat betapa Mike sangat berusaha dan sangat berterima kasih. Bahkan dia melepas pakaiannya di depannya untuk memeriksa hasil perbaikan sendiri. Mike ragu-ragu sambil bersandar di dinding. Tidak percaya dengan keberuntungan yang datang begitu saja. Tapi sudah datang. Bagaimana dia bisa menolak kesempatan ini? Selama sisa sore itu, Mike membantu Jesse memperbaiki kamar tidur dan dapur, ruang tamu dan semua tempat yang perlu diperbaiki. Ketika kembali ke rumah pada malam hari, dia sudah sangat lelah dan sesak napas. Ibu merasa aneh dengan kembalinya Mike malam itu. Bertanya kepadanya di mana dia pergi sepanjang siang. Mengapa tidak mengangkat telepon? Dan tidak membalas pesan singkat. Siapa sangka Mike tidak hanya tersenyum tanpa berkata-kata, tetapi juga berbagi pengalaman ini dengan teman-teman baiknya. Namun ibu yang cerdas segera melihat ada yang tidak beres. Melihat anaknya setiap hari mengenakan jas dan sepatu kulit. Malam itu, dia dijemput oleh seorang wanita yang mengendarai mobil sport. Ibu merasa khawatir di dalam hatinya. Intuisi memberitahunya, anaknya pasti bertemu dengan wanita yang punya motif tersembunyi. Meskipun Jack hanya lulusan SMA, pesonanya berhasil menarik hati wanita kaya. Dia pikir hari baiknya akhirnya tiba. Namun tidak disangka. Saat wanita kaya pergi ke toilet untuk touch-up makeup, seorang pria misterius tiba-tiba muncul di depan Jack. Lari nak. Maaf, apakah kamu sedang berbicara dengan saya? Kalau masih bisa lari, segera lari. Percayalah padaku, dia adalah mimpi buruk. Mendengar lawan bicara berkata begitu, Jack langsung bingung. Namun sebagai lulusan SMA yang masih muda, jelas sekali dia tidak menganggap serius hal ini. Setelah wanita kaya itu kembali berdandan, dia segera melepaskan kewaspadaannya sebelumnya. Menghabiskan malam yang tak terlupakan di rumah wanita kaya itu lagi. Keesokan paginya, ibu tidak tahan lagi. Melihat wajah lesu anaknya beberapa hari ini, dia sangat khawatir. Dia menanyai anaknya, mengapa beberapa hari ini baru pulang larut malam? Apakah ada wanita jahat yang mengganggunya di luar? Sebagai anak mama, anaknya segera menjelaskan bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Beberapa hari ini hanya berbicara dengan tetangga di gunung. Hanya membahas sedikit tentang berbagai seni bela diri. Setelah itu, dia segera pergi dengan alasan ada urusan di luar. Kembali lagi ke rumah wanita kaya. Meskipun sudah berusia di atas 40 tahun, namun wanita kaya yang masih memesona. Anak laki-laki melakukan hal yang paling berani di usia yang paling berani. Menunggu sampai malam. Ibunya sedang merapikan pakaian Jack. Tiba-tiba melihat ponsel Jack jatuh ke lantai. Melihat anaknya terus-menerus chatting dengan seseorang bernama Laura. Berbicara dengan orang. Dia dengan tegas menggunakan ponsel anaknya. Mengundang orang tersebut ke rumah. Ketika melihat lawan bicara, seorang wanita paruh baya yang sebaya dengannya. Hati ibu langsung timbul perasaan tak enak. Saat makan, dia terus-menerus menyerang wanita kaya dengan kata-kata. Berusaha membuat lawan tahu kebencian yang dia rasakan, agar dia bisa menjauh dari anaknya. Yang mengejutkan adalah, wanita kaya yang berpengalaman, bukan hanya bisa dengan mudah menanggapi serangan kata-katanya, tetapi juga bisa dengan tenang mengambil alih situasi, dan membuat lawan marah dalam sekejap. Menurutku, kamu hanyalah wanita paruh baya yang sangat kesepian dan tidak punya siapa-siapa. Ingin mencari seseorang untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang tidak sehat. Aku melarangmu membawa anakku ke dalam permainan tidak sehatmu. Makan malam berlangsung dalam suasana yang tidak menyenangkan seperti ini. Segera berakhir. Jack segera menjelaskan kepada wanita kaya itu. Ibu hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Bahkan ibu hiu yang memakan anaknya pun tidak sejahat dia. Selamat malam, Jack. Apakah kita baik-baik saja? Hanya tahu bahwa kamu tidak akan melindungi saat ada masalah. Aku sedikit sedih. Aku sudah mencobanya. Untuk anak laki-laki akan mencoba, tapi pria akan langsung melakukannya. Mendengar wanita kaya berkata seperti itu, anak laki-laki seolah-olah mendapat pencerahan seketika. Dia tidak lagi memperhatikan perasaan ibunya. Naik mobil wanita kaya dan pergi dengan cepat. Ibu melihat anaknya pergi. Perasaannya tidak enak. Dia tahu dia kalah dalam pertempuran ini. Ibu tanpa sengaja menemukan wanita kaya yang sedang berkencan dengan anaknya. Usianya ternyata 3 tahun lebih tua darinya. Saat itu membuatnya merasa tidak enak. Tanpa dia ketahui saat itu, anaknya sedang berada di villa wanita kaya. Menikmati hidup mewah. Khawatir anaknya akan dirugikan. Wanita segera mengetuk pintu villa wanita kaya. Dia merendahkan diri memohon agar wanita itu memaafkan anaknya. Jack masih muda. Dia tidak tahan dengan wanita paruh baya seperti kamu yang selalu membuat keributan. Dia pikir sikap rendah hatinya akan membuat wanita itu menjadi belas kasihan. Melepaskan anaknya. Namun tak disangka, kata wanita paruh baya benar-benar membuat wanita kaya marah. Tanpa berkata apa-apa, wanita kaya langsung mengusirnya. Kemudian dia datang ke depan Jack seolah tak ada yang terjadi. Kamu tahu, menurutku, kamu seharusnya pindah ke sini dan tinggal bersamaku. Aku tidak bisa tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Dan bisa membebaskanmu dari pengawasan ibumu.
Ibuku masih membutuhkanku. Lagi pula, apakah ini perlu? Apakah perlu? Ya, aku akan segera mulai sekolah. Menurutku itu tidak perlu. Kita sebaiknya tidak pergi bermain hari ini. Aku rasa kamu sebaiknya pulang. Apakah aku salah bicara? Jack terlihat bingung. Tidak tahu kata-kata mana yang membuat wanita kaya marah. Tanpa pilihan, dia akhirnya meminta temannya mengantarnya pulang dengan mobil. Namun tak disangka, baru saja sampai di rumah, ibunya langsung mengundang teman wanita Jack ke rumah. Bahkan bisa ditebak dengan jari kaki. Ini adalah ibu untuk membuatnya meninggalkan wanita kaya. Melakukannya dengan sengaja. Setelah makan dan minum cukup, ibu menyarankan mereka untuk pergi jalan-jalan sekarang. Tingkatkan persahabatan. Untuk menghindari ibu yang cerewet, Jack akhirnya membawa gadis itu keluar berjalan-jalan. Namun, ketika hubungan mereka semakin dalam, kamu benar-benar ingin menciumku? Ya, tentu saja. Jika lawan sudah begitu inisiatif, apa alasan untuk tetap bersikap anggun? Saat memikirkan hal ini, Jack langsung menciumnya. Tanpa mereka sadari, tindakan kecil ini akan membawa bencana besar bagi mereka berdua. Karena pada saat itu, setiap gerakan mereka, dia mati dengan seksama oleh wanita kaya di dekatnya. Melihat mereka saling berpegangan, wanita kaya tidak bisa lagi menahan kemarahan dalam hatinya. Setelah anak laki-laki pulang ke rumah, gadis itu bersiap-siap dengan senang hati untuk pergi, tetapi tiba-tiba. Apakah kamu merasa istimewa? Dengarkan aku dengan serius. Jack adalah milikku. Kamu tidak bisa memiliki dia, jangan pernah bertemu dengannya lagi. Apakah kamu mengerti? Karena dia jatuh cinta sepenuhnya pada seorang gadis semalam. Keesokan harinya, Jack langsung menelepon video. Sayangnya, tidak ada yang menjawab panggilannya. Saat dia bingung harus berbuat apa, tiba-tiba seorang wanita kaya menelepon video. Jack melihat situasinya. Dengan sopan menjawab panggilan video. Dia ingin mengatakan agar wanita itu tidak mengganggunya lagi. Namun tanpa disangka, wanita kaya itu berbicara duluan. Memintanya untuk datang ke villa untuk perpisahan terakhir. Jack awalnya ingin menolak. Namun ketika mendengar wanita itu hanya ingin bertemu sekali terakhir, dia akhirnya luluh dan naik ke mobil wanita kaya. Tanpa disadari, itu akan membawa bencana besar baginya. Karena ketika dia melihat wanita kaya terakhir kalinya, saat dia ingin pergi, pemuda itu diikat oleh wanita kaya di ruang sauna. Saya melihat suhu di dalam terus meningkat. Pemuda yang kehausan meminta untuk minum air. Namun sang wanita kaya lebih memilih untuk menuangkan daripada memberikannya. Saya pikir itu sudah cukup membuat orang putus asa. Namun, tidak disangka, wanita kaya tiba-tiba mengambil garpu dari samping dan menusuknya dengan keras. Rasa sakit yang memilukan membuatnya menangis kesakitan tanpa bisa menahannya. Ah, santai saja. Dengan begitu, kamu bisa bertahan lebih lama. Setelah menyiksa pemuda itu, wanita kaya mengeluarkan ponsel dari saku pemuda itu. Setelah melihat ibunya menelepon 35 kali tanpa diangkat, sebuah pikiran jahat langsung muncul di benaknya. Aku di rumah wanita kaya. Silakan ambil aku. Wanita yang menerima pesan segera datang ke rumah wanita kaya. Setelah lawan bicara membuka pintu, tanpa ragu, dia langsung memanggil anaknya, Mark. Jack. Di mana Jack? Jika kamu ingin bertemu dengan Jack, maka silakan masuk. Kecuali jika kamu tidak berani masuk. Untuk menyelamatkan anaknya, dia terpaksa masuk ke villa. Namun tak disangka wanita kaya malah mengeluarkan sepasang borgol. Dan mengancamnya bahwa jika ingin menyelamatkan Jack, harus memakainya. Begitulah. Akhirnya dia bertemu dengan anaknya yang terperangkap di ruang sauna. Wanita kaya memberitahunya. Menyelamatkan Jack sangatlah mudah. Atau menembak dirinya sendiri. Atau menembak untuk membebaskan Jack. Setelah berkata begitu, dia meletakkan senjata dan meninggalkan ruangan. Ini adalah anak yang dibesarkannya sejak kecil. Bagaimana mungkin dia membunuh dengan senjata? Dia rela untuk menyelamatkan anaknya. Dia terpaksa mengarahkan senjata ke arah dirinya sendiri. Mendengar suara tembakan, wanita kaya segera datang. Setelah melihat wanita itu jatuh dan tidak bangun, dia yakin bahwa dia adalah pemenang terakhir. Namun pada saat dia mencoba menguji apakah wanita itu sudah mati, ternyata wanita itu pura-pura mati untuk menarik perhatian wanita kaya. Dia menunggu kesempatan yang tepat. Dia menekan wajah lawannya ke batu panas dengan keras. Akhirnya wanita kaya itu pun meninggal dunia. Untuk menonton.